Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang dihormati yang saya muliakan Bapak Datuk Dr. Siddiq Fazril, yang diraikan saya baca ini, maaf saya membaca ini, yang berusaha Saudara Muhammad Fazril, yang saya hormati Bapak Datuk Muhammad Nur, maaf kalau tidak urut nama-nama yang saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang saya cintai. Sebetulnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Datuk Fazril tadi itu sudah cukup, saya pikir. Saya pun mendapatkan banyak sekali wawasan dari apa yang Datuk sampaikan tadi. Saya ini lahir pada tahun 1952. Saya mengenal sosok ayah saya itu pada saat keluarga kami boleh dikatakan sudah lepas dari zaman penjajahan. Sedangkan saya mengetahui bagaimana penderitaan yang dialami oleh keluarga pada saat-saat zaman penjajahan dulu. Waktu itu mungkin di antara kita masih ingat abang saya itu ada yang bernama Zaki Hamka, Rusdi Hamka, Fakhri Hamka. Mereka bertiga itu sempat mengalami masa-masa sulit keluarga kami. Ternyata apa yang saya dengar baik dari almarhumah Umi tercinta kami, Umi Siti Raham, memang bagaimana penderitaan kemiskinan yang mereka alami pada saat masa-masa sulit itu luar biasa. Buya Hamka selalu Buya Hamka memang di dalam buku yang dia tulis di autobiografi, yaitu Kenang-kenangan Hidup, mungkin ada diterbitkan di sini, Kenang-kenangan Hidup. Di situ kita bisa membaca masa-masa kecil dari sampai pada masa-masa penjajahan. Tapi bagaimanapun kita tahu perjuangan Buya Hamka itu dalam rangka mencerdaskan kita beragama. Kalau boleh dikatakan saya sebagai anak, tapi juga saya membaca pikiran-pikiran dia semampu yang saya miliki. Memang Hamka dia ditampilkan ke muka bumi ini mendapatkan misi atau amanah dari Allah untuk mencerdaskan kita beragama. Hadirin yang saya hormati, saya bisa melihat bagaimana contoh dari fenomena pendidikan Islam yang formal yang bernama Sekolah Islam Al-Azhar. Itu ada di Kebayoran Baru.
Mula-mulanya beliau itu tinggal di Kebayoran. Sebelum di Kebayoran, jadi kalau kita lihat peta Jakarta itu, awal-awalnya Buya Hamka itu datang ke Jakarta. Dia merantau, menetap di Jakarta itu pada tahun-tahun 49-50 begitu. Karena kami bertiga, Helmi Hamka, Afif Hamka, dan Amir Syakib Hamka, bertiga berturut-turut itu lahirnya di Jakarta. Jadi beliau sekeluarga datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta Pusat, bertempat tinggal di sana. Abang saya lahir di Jakarta, lalu kemudian saya lahir tahun 52, dan saya sempat mengalami milad yang saya ingat itu sudah di Kebayoran Baru pada saat umur 5 tahun. Di depan rumah kami di Kebayoran, mungkin Bapak Ibu yang pernah, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah datang ke Masjid Agung Al-Azhar bisa menyaksikan rumah kami itu, di depan rumah kami itu tanah lapang luas, lalu di tengah-tengahnya bangunan Masjid Agung Al-Azhar. Waktu itu beliau karena dituakan memulai jamaah, mendirikan jamaah. Karena dia dituakan, dia dijadikan imam salat rawatib, dan makmumnya itu dari kuli-kuli bangunan masjid itu. Masjidnya belum rampung secara 100%, masih bangunan sederhana, dan dia sudah memulai jamaah, mendirikan jamaah di sana. Terdiri dari kuli-kuli bangunan, lalu di lapangan di padang depan Masjid Agung Al-Azhar itu masih berdiri rumah-rumah penduduk, lalu tukang-tukang becak. Waktu itu masih kampung di sana. Itulah jamaah beliau. Saya ketika umur suara saya sudah lantang, itu disuruh untuk menjadi Bilal, azan dengan suara yang nyaring begitu, suara anak-anak. Sampai pernah azan subuh itu saya lupa as-salatu khairum minan naum. Itu di, kalau bahasa Betawi, bahasa Jakarta, ditepak. As-salatu khairum minan naum, jangan lupa, bahasanya gitu, jangan lupa. Waduh, saya sudah Allah, as-salatu khairum minan naum, itu tanpa mic. Nah, hadirin, begitulah perjuangan. Tapi yang menarik ini yang dikatakan dari Pak Datuk tadi, beliau itu tidak mempersoalkan kaum tua kaum muda. Kaum tua kaum muda itu justru yang melahirkan itu pada saat-saat Abdul Karim Amrullah. Dia adalah tokoh kaum muda di pergerakan Islam di Minangkabau. Kakek saya itu, datuk saya itu, Syekh Abdul Karim Amrullah itu adalah pelopor kaum muda. Tapi Buya Hamka pada saat itu dia bertanya kepada jamaah itu ketika sholat tarawih, berapa rakaat biasa sholat tarawih di sini? Nah, gitu. Karena mereka, Ibu Buya Hamka ini baru datang kan, baru datang pindah dari Jakarta Pusat. Orang yang itu mengatakan 23 Pak Haji. Oh, 23. Kalian tahu yang namanya tarawih itu sholat santai, ya, bahasa Melayu santai, sholat senang-senang, tidak cepat-cepat.
kita betul-betul menghayati apa yang kita ucapkan di dalam sholat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cepat-cepat, betul-betul kita menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Itu yang diajarkan. Jadi tidak cepat-cepat. Lalu Buya Hamka pun mengimami 23 rakaat. Baru 10 rakaat saja sudah penat-penat itu jamaah. Begitu selesai dia tanya, bagaimana? Besok kita lanjutkan 23? Jangan Pak, katanya. 11 aja. Jadi mereka yang minta 11. Nah, gitu. Jadi almarhum Allah yarham, hari berikutnya 11. Dia bukan mengatakan kaum muda begini, kaum tua itu, bukan. Tidak. Tapi diisi dengan sarahan singkat. Kemudian kebiasaan hampir setiap hari ada acara seperti itu, dari mulut ke mulut orang-orang mengabarkan kepada jamaah-jamaah lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bisa menggambarkan di tahun-tahun itu arus urbanisasi, ya, urbanisasi, arus orang datang dari daerah ke kota Jakarta, terutama di Kebayoran Baru, itu luar biasa. Pegawai tinggi, pegawai-pegawai, pedagang-pedagang, bisnismen, mereka membuat rumah-rumah tinggal mereka di daerah Kebayoran Baru. Di sana sudah ada juga masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang Betawi asli, orang-orang Jakarta. Tapi melihat suasananya seperti itu, ini orang-orang yang Betawi asli yang biasanya ikut di sana berimam dengan Buya Hamka, lama-kelamaan mereka kembali ke masjidnya masing-masing. Sedangkan Masjid Al-Azhar ini didatangi atau dimakmumi oleh para urban itu. Yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah mengkaji. Sekarang itu kita sudah menyaksikan, mungkin juga di Malaysia, di Indonesia hampir setiap bulan Ramadan, di masjid-masjid, di mana-mana, bahkan di rumah pun orang mengadakan salat tarawih, itu selalu disertai dengan sarahan. Dan ternyata sarahan model seperti itu diawali dari Masjid Agung Al-Azhar yang dipelopori oleh Allah yarham Buya Hamka. Saya ingat kalau diadakan rapat nasional, misalnya satu instansi pemerintah atau kementerian diadakan apa itu, rapat nasional, jadi dari daerah-daerah kumpul begitu. Itu mereka kalau datang di hotel lalu sholatnya di Al-Azhar. Dia sholat di Al-Azhar, dia saksikan cara Buya Hamka menyampaikan dakwah. Saya bisa mengatakan dakwah Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar itu konsumsinya, ya, konsumennya lebih banyak Muslim tanda petik, kaum gedongan. Saya ingat sekali bagaimana tertariknya orang
yang tidak biasa datang ke masjid, bahkan Jumatan pun, sholat Jumat pun mereka waktu itu belum terbiasa datang ke masjid. Itulah yang menjadi jamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Saya bikin gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mereka itu orang-orang yang tinggal di gedung-gedung, di rumah-rumah gedung. Mereka itu orang-orang pedagang. Kalau kira-kira 2 kilometer jaraknya dari Masjid Agung Al-Azhar itu ada namanya Blok M. Mungkin kalau pernah ke Jakarta, kawasan Blok M. Di tahun-tahun 50, tahun 60-an, Blok M itu ditempati oleh pedagang-pedagang Melayu, pedagang-pedagang Indonesia. Kalau sekarang mungkin lebih banyak Cina. Dulu itu lebih banyak orang-orang awak. Ada yang jadi dealer mobil. Mungkin ada yang di antara kita yang pernah mendengar seorang orang kaya yang bernama Hashim Ning. Itu jadi jamaahnya Buya Hamka. Hashim Ning ini kita panggil istrinya itu Tante Hindun Ning, Tante Hindun. Sampai kita tahu bagaimana Pak Hashim Ning ini akhirnya punya istri lagi, itu juga dari jamaah Al-Azhar. Tapi Babi Tante Hindun Ning ini masih tetap menjadi jamaahnya Buya Hamka. Saya pernah saya pernah menyaksikan seorang perempuan datang pulang main tenis. Bayangkan Pak wanita main tenis, pakaiannya seperti apa, itu datang kepada Buya Hamka. Buya Hamka dengan Holland Spriken ya biasanya, gaya Buya Hamka, saya ini mau belajar sholat, tapi saya hobi, saya main tenis. Oh, tidak apa-apa. Dengan pakaian yang begitu, pakaian rok mini itu main tenis, nggak ada yang pakai hijab ya. Silahkan belajar sama saya, tapi jangan lupa ya, belajarnya sama saya. Saya ingat sekali kami panggil dia, ini orangnya sudah meninggal, sudah wafat. Kami sekeluarga itu memanggil beliau itu Tante Domo, karena suaminya itu namanya Domo barangkali, kita panggil Tante Domo. Itu sekian tahun jadi muridnya Buya Hamka, sampai-sampai saya menyaksikan kalau kami berangkat ke masjid subuh hari, itu yang datang Tante Domo itu lebih duluan datang ke masjid, padahal rumahnya lebih jauh dari rumah kami. Dia bawa mobil sendiri, dia datang, itu menyelesaikan barangkali yang dia selesaikan tahajudnya itu masjid. Itu akhirnya itu seperti itu. Kerudungnya waktu itu belum ada hijab-hijab seperti sekarang. Kerudungnya luas, lebar begitu. Nah, itu yang busananya seperti itu. Dibandingkan kira-kira belasan tahun yang silam, kayak apalah penampilan Tante Domo itu. Itu baru satu orang, banyak yang seperti itu. Belajar dengan Allah yarham Buya Hamka. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya menyaksikan seperti itu. Biasanya orang-orang yang tinggal di rumah-rumah gedung itu, mereka punya anak-anak yang seumur-umur saya ketika itu masih kanak-kanak. Apa yang mereka mau? Yang mereka mau anak-anaknya itu sekolah di bangunan sekolah yang bersih, guru-gurunya disiplin, pelajarannya bagus, begitulah maunya dia. Tapi sekolah-sekolah yang menyediakan tempat seperti itu amat terbatas. Sekolah negeri itu boleh dikatakan waste, tempat bilik tandasnya itu luar biasa kotor begitu. Nah, itu mereka nggak mau yang seperti itu.
Kemana mereka pergi? Akhirnya mereka masukkanlah anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang disiplin. Siapa itu? Sekolah-sekolah Katolik. Ada namanya di sana Pangudi Luhur, sekolah Katolik untuk laki-laki saja. Teman-teman saya banyak yang sekolah di sana. Ada lagi namanya Tarakanita, PSKD itu PSKD, Persatuan Sekolah Kristen Jakarta. Dulu di itu Jakarta. Bersih memang sekolahnya. Bahkan itu satu saat nanti pastornya datang. Suasana seperti itu. Sekolah-sekolah itu hampir 80% bahkan lebih dari 80% itu adalah anak-anak muslim yang kebanyakan adalah jamaahnya Al-Azhar. Jadi begitulah suasananya. Kalau subuh hari kita baca sekarang tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu adalah tafsir yang disampaikan oleh Allah Yarham Buya Hamka pada saat-saat subuh. Kemudian ditulis sedemikian rupa jadilah tafsir Al-Azhar. Bahkan ketika dia masuk penjara pada zaman Soekarno, tafsir itu belum rampung dan dia dirampungkan, diselesaikan pada saat di dalam penjara itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, suasana seperti itu di Masjid Al-Azhar ini, di Masjid Agung ini, Buya Hamka menjadi ayah dari jamaah itu semua. Mereka berdiskusi, kita ini menjadi jamaah sholat di sini karena kami itu di satu rumah itu berangkat subuh hari ke masjid. Anak-anak, ya saya waktu itu masih kecil-kecil, itu jadi contoh juga bagi bapak-bapak yang datang ke masjid itu. Jadi mereka pun bawa anak-anaknya. Nah, kami ketemulah itu, berteman dengan anak-anak yang sebaya dengan kami. Tapi ada yang, kalau saya sekolah negeri, alhamdulillah di sekolah negeri yang lebih bersih dibandingkan sekolah negeri yang lain. Mungkin kita pernah tahu ada juga di Kebayoran itu sekolah Muhammadiyah. Itu bagi orang Gedongan itu tidak tertarik mereka. Di situ ada madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah yang didirikan oleh orang-orang Betawi. Orang-orang Gedongan ini tidak tertarik untuk masukkan anaknya ke situ. Mereka lebih senang masukkan kalau tidak di negeri, karena sekolah negeri itu tidak bisa menampung, mereka masukkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah non-muslim. Itulah yang menjadi diskusi, pembicaraan selalu. Mereka mencurahkan isi hati mereka itu kepada Buya Hamka. Kami punya anak-anak, kami bawa ke masjid ini, tapi sebentar lagi mereka harus masuk sekolah. Di sana suasana gereja itu menjadi pikiran dan jamaah-jamaah. Kemudian Buya Hamka mencanangkan bagaimana kalau didirikan di masjid itu taman kanak-kanak. Semula bukan hanya taman kanak-kanak, yang awal sekali diadakan sekolah sore, sekolah agama sore hari. Mengajarkan anak-anak itu dari baca Al-Quran, kemudian pelajaran-pelajaran agama yang dari dasar. Kita menyaksikan yang menjadi murid-murid itu datang ke masjid, tapi seragamnya seragam sekolah Kristen, sekolah Katolik. Itu tahun-tahun 60-an. Saya termasuk juga murid di situ awal-awal. Buya Hamka tidak langsung mengajarkan anak-anak, tapi ada jamaah-jamaah yang dianggap piawai, dianggap ahli mendidik dan segalanya, lalu merekalah diberikan tugas untuk itu. Berkembang sedemikian rupa, kemudian itulah ide untuk mendirikan taman kanak-kanak. Sekolah taman kanak-kanak
anak-anak itu diajar berdoa. Awal-awal seperti itu. Terus meningkat. Sekolah itu pun diadakan di dalam ruang-ruang masjid. Dan mulailah yang kakaknya masuk sekolah Kristen, adiknya yang masih kecil masuk di Al-Azhar. Nanti kalau mereka dijemput oleh orang tuanya, oleh sopirnya, oleh pemandu kereta, itu anak-anak yang pakai, kakak-kakak mereka yang pakai seragam sekolah Kristen datang ke masjid menjemput adiknya gitu. Itu suasana seperti itu sudah umum terlihat pada saat itu. Berkembang sedemikian rupa, akhirnya sekolah itu menjadi sekolah dasar. Sekolah dasar juga membutuhkan peningkatan SMP. Akhirnya dibangun bangunan di pekarangan masjid itu dan tumbuh sedemikian rupa. Ini saya ingat sekali, seorang duta besar Mesir menyaksikan bagaimana seorang kiai, ya, seorang imam di masjid itu dia punya gerakan seperti itu, membina jamaah yang luar biasa. Dia perhatikan, kadang-kadang dia datang ke rumah, bercakap dengan bahasa Arab, kadang-kadang makan siang di rumah kami, si duta besar Mesir ini berdiskusi. Lalu dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri gerakan dakwah yang dilancarkan oleh Buya Hamka. Luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Inilah yang dia sampaikan ke negaranya, bahwa orang ini ternyata punya keistimewaan dalam berdakwah. Bahkan di Indonesia menjadi contoh, menjadi model gerakan dakwah di Masjid Al-Azhar, di Masjid Agung namanya. Dulu namanya Masjid Agung Kebayoran. Saudara-saudara sekalian, itulah yang menyebabkan latar belakang dari beliau itu mendapat gelar doktor. Jadi doktornya bukan karang-mengarang, bukan keulamaannya, tetapi gerakan dakwahnya. Al-Azhar University itu memberikan gelar doktor dalam kegiatannya menjalankan dakwah. Dakwah untuk mencerdaskan umat. Yang menarik, tuan-tuan dan puan-puan, ketika dia menyampaikan pidato ilmiah di universitas di Kairo, di Al-Azhar University, yang dia sampaikan pidato ilmiahnya adalah pengaruh Muhammad Abduh dalam kemajuan pemikiran Islam di Indonesia. Sampai dakwahnya pun itu pengaruh dari pikiran-pikiran Muhammad Abduh katanya. Dia tidak bertemu dengan Muhammad Abduh, tapi bagaimanapun pengaruh seorang Abduh yang menjadi alumni Al-Azhar University itu bisa mengangkat dakwah yang dilancarkan oleh Buya Hamka. Kemudian Syekh Azhar Mahmud Shaltut, dia ingin menyaksikan seperti apa tokoh ini melancarkan dakwahnya. Lalu dia datang menjadi tamu negara. Dia datang ke Masjid Al-Azhar, di Masjid Agung Al-Azhar itu namanya Masjid Agung Kebayoran. Lalu Masjid Agung Kebayoran itu diberi nama oleh Syekh Shaltut menjadi Masjid Agung Al-Azhar. Disitulah beliau menyampaikan sarahan-sarahan tentang tafsir. Tafsir itu akhirnya menjadi buku. Buku tafsir itu diberi judul Tafsir Al-Azhar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, memang bagaimanapun kalau kita lihat
perjuangan dakwah yang disampaikan oleh Buya Hamka, akhirnya kita tahu pada saat ini sekolah model Al-Azhar itu sudah berkembang di berbagai kota besar di Indonesia. Bahkan saya dengan teman-teman baru saja mendirikan sekolah Al-Azhar di Bangkaweh, namanya Padang Luar dekat Bukit Tinggi. Itu baru saja tahun ini mulai menerima murid-murid baru. Hadirin yang saya muliakan, itu salah satu bagaimana dia berusaha mencerdaskan cara beragama kita. Maka dari itu, kalau saya disebutkan Buya Hamka itu bukan menggalakkan kaum muda dan kaum tua. Beliau itu adalah orang Muhammadiyah. Kita tahu Muhammadiyah, kalau Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengetahui yang namanya Muhammadiyah itu boleh dibilang sebagai mungkin kaum mudanya itu. Tapi apa yang kita saksikan sikap Hamka sebagai orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak ada urusan tasawuf, teman-teman. Tidak ada tuh tasawuf dalam tarekat, apalagi tidak ada itu. Tapi kita tahu Buya Hamka menulis tasawuf modern yang boleh dikatakan seorang Muhammadiyah itu menulis tasawuf. Tapi apa yang dia sebutkan di dalam tasawuf modern, saya berhadapan dengan Puan Azizah yang selalu mungkin lebih hafal tasawuf modern dibanding saya. Itu tasawuf yang disebutkan Hamka. Bagaimana kita merasakan apa yang disebut dengan takwa itu. Saya menghayati juga, kita selalu setiap Jumat itu diwasiatkan oleh khatib, ittaqullah haqqa tuqati. Bahkan kalau dalam fikih Jumatan, fikih Jumatan itu, kalau si khatib tidak menyampaikan wasiat takwa, tidak sah Jumatnya. Bayangkan, alangkah pentingnya menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullaha. Bahkan disebutkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang orang kalau menyampaikan takwa itu khotib-khotib di masjid-masjid tradisional di Jakarta itu enak sekali. Ittaqullah, itu tidur tuh jamaah. Hamka mengajarkan kepada kepada kita, kepada murid-muridnya, kader-kadernya, bukan begitu untuk membangkitkan takwa itu. Jadi bagaimana khutbah itu betul-betul mencerdaskan. Saya perhatikan bagaimana kalau beliau itu akan berkhutbah, dia baca tajuk surat-surat kabar. Apa yang hangat untuk disampaikan. Jadi yang katanya takwa itu kecintaan. Kita cinta kepada Allah dan kita berhadapan dengan Sang Kekasih. Allah itu adalah Sang Kekasih. Kalau kita bertakwa, yang kita tahu takwa itu waqayati wiqayatan, artinya adalah menjaga, memelihara. Yang kita jaga dan yang kita pelihara hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu rusak. Itu yang ditanamkan takwa itu. Jadi yang kita hadapi itu kekasih. Kekasih yang maha agung. Kalau dia berseloroh kepada saya, bercanda ya, berseloroh, dia katakan, kalau waang itu bahasa Jerman itu. Kalau waang katanya,
bertemu dengan kekasihmu, katanya gitu. Kita waktu muda-muda, katakanlah kita punya itu. Dia katakan, kalau kamu bertemu, kamu kan harus penampilannya bagus. Maka dari itu, kamu jangan sampai tampil di hadapan Allah, di hadapan sang kekasih, tapi kamu dalam keadaan yang buruk rupa. Jadi dia tampilkan, kalau kita saksikan bagaimana dia berbusana, ya, foto-fotonya itu gagah memang, untuk menunjukkan kita tidak boleh tampil lusuh. Tasawuf, lebih banyak orang menggambarkan kalau bertasawuf itu hidup menjauhkan dunia. Hamka tidak mengajarkan itu. Bertasawuf itu harus tampil gagah. Saya ingat di Wisma Yakin, waktu saya masih sering kesini dulu bersama beliau, itu ada penjahit tailor langganan Buya Hamka. Namanya itu masih ada apa tidak di Wisma Yakin, itu orang Cina, penjahit Chong namanya. Itu kalau dia kemari itu bikin coat yang baru untuk tampil gagah. Maaf, dia punya kereta, keretanya itu juga kereta yang seperti menteri. Maaf, memang begitu penampilan beliau. Dia tidak mau tampil seperti orang lusuh begitu. Hadirin yang saya muliakan, sekarang kita saksikan bagaimana Al-Azhar itu mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Sekolah di mana-mana itu membangun masjid. Sekolah-sekolah, university membangun masjid. Tetapi yang menarik, Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar itu justru membangun taman kanak-kanak, membangun sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sekarang sudah ada perguruan tingginya, sekolah Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI, ya. UAI gitu kan, UAI. Nah itu. Hadirin yang saya muliakan, jadi bagaimana kita berhadapan kalau kita malas? Bagaimana kalau kita malas di hadapan sang kekasih? Itu pokoknya apa? Patokannya itu menghadapi sang kekasih. Kalau kita malas kerja, malas sekolah, bagaimana kita di hadapan sang kekasih? Tapi kalau kita rajin, karena hidup ini, ya kita tahu hidup ini amat singkat. Sedangkan hidup yang singkat ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari itu, saya juga menyaksikan bagaimana Allah Yarham Buya Hamka ini mengajarkan kita-kita. Ada hal yang juga bagi kita sering terabaikan. Apa yang kita laksanakan dalam ibadah-ibadah mahdah, ibadah-ibadah ritual, salat misalnya, zikir kita, haji kita, ibadah-ibadah kita di tanah suci, kemudian juga puasa kita di bulan Ramadan, itu semua ini yang diajarkan oleh Buya Hamka haruslah mencerminkan dampak kesalehan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita ucapkan dari salat kita, dari Allahu Akbar takbir kita, sampai kita mengucapkan salam kita, itu semua yang kita ucapkan adalah ikrar-ikrar kita di hadapan kekasih yang maha agung itu.
Allahu Akbar misalnya, itu yang dia tanamkan kepada kami. Allahu Akbar misalnya, kita bersumpah di hadapan Allah, hanya Allah lah yang patut kita agungkan, yang patut kita besarkan. Bayangkan kalau ada, kata beliau, kalau ada di antara kita Allahu Akbarnya khusyuk, Allahu Akbar, tapi sombongnya luar biasa. Dia menganggap dirinya besar, orang lain kecil. Itu rontok takbirnya itu. Itu baru Allahu Akbar yang kita ucapkan. Terus ucapan apa? Ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayangkan itu yang kita ucapkan di hadapan sang kekasih. Bayangkan kalau adalah anak gadis kita misalnya dirayu gitu ya, sama pacarnya ya, Adinda, hidup abang, tabungan abang, tabungan uang abang di bank, hidup abang, mati abang hanya untuk Adinda seorang. Itu rontok ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jangan mau diajak kawin sama orang yang merayu seperti itu. Itu yang diajarkan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kita bersumpah di hadapan sang kekasih bahwasanya kita menebarkan assalam, kedamaian. Bahkan kita menengok ke kanan dan ke kiri. Artinya kita menebarkan kedamaian kepada lingkungan di sekitar kita. Kedamaian, kasih sayang Allah, dan berkah Allah. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, banyak pemuda-pemuda kita, bahkan baru-baru ini di Jakarta terjadi, itu sholatnya rajin, khusyuk, tapi bikin bom bunuh diri. Yang dia bom bukan ke Israel, dia membom. Kadang-kadang kita melihat pernah terjadi di Indonesia, di Cirebon, itu dia datang ke masjid, anaknya masih muda, bahkan jenazahnya ketika dia sudah bunuh diri dengan bom itu, keningnya itu bekas sujudnya nampak. Dia meninggalkan tas, dalam tasnya itu, dalam bagnya itu ada Al-Quran. Tapi dia datang ke masjid hari Jumat, dia bikin bom bunuh diri. Maksudnya mencelakakan polisi-polisi yang ikut sholat di situ. Itulah yang dikatakan sholatnya rontok. Karena apa? Karena dia melanggar sumpahnya, menebarkan kedamaian, kasih sayang Allah, dan berkah Allah itu. Itulah yang selanjutnya selalu dia ingatkan kepada kami. Fawailun lil musallin. Masuk neraka yang paling hina orang yang sholat, tapi sholatnya dia abaikan. Dia ucapkan sumpah-sumpahnya di hadapan Allah, tapi dia langgar. Dia ucapkan assalamualaikum dalam sholatnya, tapi dia masuk penjara karena corruption. Saya merasa prihatin sebagai seorang bangsa Indonesia. Inilah bangsa kami ini, bangsa yang terbesar di seluruh, bangsa terbesar muslimnya di seluruh dunia. Bangsa yang setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu kalender tanggal itu merah. Di sini libur ya. Kalau Maulid libur. Libur. Nah, apa ini? 3 menit lagi. Jadi yang terbesar jumlah umat Islamnya, masjid-masjid ramai,
luar biasa. Tapi di Asia Pasifik, negeri kami, negeri yang paling besar korupsinya. Dan kita saksikan yang masuk penjara itu orang-orang yang salat. Seorang presiden parti Islam masuk penjara karena korupsi partai Islam. Begitulah keadaannya. Karena apa? Karena tidak dia hayati apa yang diucapkan di dalam salatnya, di dalam ibadah-ibadah. Hadirin yang saya muliakan, doktor yang dia dapat dari dari Al-Azhar University, cara berdakwah beliau, kemudian karangan karya-karya beliau yang luar biasa juga menjadi memberikan pencerahan, itu juga dinilai suatu hal yang luar biasa. Itulah yang mendapatkan doktor di bidang persuratan dari Kebangsaan University di Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, saya teringat bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu memang akan muncul, dan bisa jadi telah muncul orang-orang yang tampil mendapatkan amanah dari Allah untuk menegakkan risalah. Bisa jadi di antara yang disebutkan ini yaitu Allah yarham Buya Hamka. Wa minhum man qada nahbahu. Di antara mereka telah selesai komitmen mereka dan mereka sudah pergi meninggalkan kita. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka yang lain bisa jadi kita yang akan meneruskan menegakkan risalah kebenaran di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita. Wa ma baddalu tabdila. Dan tidak ada sedikit pun mereka akan merubah komitmen itu untuk menegakkan kebenaran. Hadirin, berbicara tentang tokoh ini memang tidak akan selesai dalam satu malam. Tentu apa yang saya sampaikan bisa jadi amat sangat kurang. Tapi bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Datuk Fadzil tadi, saya terus terang belum lama, belum ada 1 bulan, saya diberi amanah untuk mengelola di University Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta, mengelola satu badan penelitian namanya Pusat Studi Buya Hamka. Memang sudah lama berdiri tapi tidak berfungsi. Lalu rektornya itu meminta saya untuk menangani ini. Memang belum 1 bulan, tapi kita sudah merencanakan apa yang akan kita kerjakan. Dan saya katakan kepada teman-teman yang bersama saya bahwa di Malaysia itu pencinta Hamka luar biasa. Bahkan saya terus terang kepada Bapak Datuk, apa yang disampaikan kalau ditulis itu
yang tadi Bapak sampaikan itu merupakan kekayaan bagi kami untuk kami dokumentasikan di dalam pusat studi ini. Saya pernah juga di Wadah, di mana namanya tempat kita ketemu dulu Pak? Darul Hikmah. Begitu saya akan pulang, lalu ada seorang doktor laki-laki, dia mengatakan, saya doktor tentang tafsir Al-Azhar. Saya lupa namanya siapa, mungkin nanti itu juga menarik. Tentu banyak sekali di antara teman-teman kita, baik yang hadir di sini, ada Puan Azizah, untuk memberikan kepada kami masukan untuk kami dokumentasikan di pusat studi Hamka. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya mohon maaf kalau hal-hal yang saya sampaikan ini kurang komplit, kurang sempurna, karena yang tepat itu boleh dikatakan lebih banyak subjektivitas, tapi inilah yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.